Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Pak Den. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat Jumat dan membiasakan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kali ini tentunya supaya kalian selaku siswa atau santri bisa mengetahui bagaimana cara sholat Jumat dan tentunya dapat membiasakan sholat Jumat. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim laki-laki. Sholat Jumat tentunya memiliki beberapa tata cara yang tidak sama dengan kegiatan sholat fardu lainnya. Nah, tata cara sholat Jumat antara lain, yang pertama, seorang Bilal atau muadzin membacakan anjuran atau imbauan untuk bersegera menunaikan sholat Jumat. Biasanya sebelum azan dimulai naik seorang Bilal. Kemudian dilanjutkan yang keduanya, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam pembuka. Yang ketiganya adalah azan, ya, sambil menunggu seorang muazin azan dikumandangkan atau diperdengarkan oleh muazin. Nah, setelah azan selesai, kemudian yang keempatnya, khotib pada salat Jumat membacakan khutbah pertama. Nah, biasanya khutbah pertama, kemudian khotib pada salat Jumat turun dari mimbar sejenak atau duduk. Duduk sejenak, kemudian khotib pada saat salat Jumat naik kembali dan membacakan khutbah kedua. Biasanya isi khutbah kedua berisikan tentang kesimpulan atau hanya sebatas rukun atau doa secara singkat. Kemudian yang ketujuhnya, khotib membacakan doa dan salam penutup. Nah, sebelum sholat Jumat dimulai, dibacakanlah iqomah tanda sholat Jumat akan segera dimulai. Kemudian sholat Jumat ditunaikan secara berjamaah di masjid. Nah, itulah tata cara sholat Jumat secara ringkas. Kemudian bagaimana kita selaku muslim membiasakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu harus dibiasakan sejak kecil. Sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki dewasa. Meskipun demikian, bagi anak-anak tidak ada salahnya mengikuti sholat Jumat. Itu dimaksudkan sebagai latihan membiasakan diri melaksanakan sholat Jumat. Supaya apa? Supaya tentunya terbiasa setelah dewasa, akil balik, anak tersebut terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Meskipun sedang sibuk bekerja, bermain, ataupun santai, kita harus segera melaksanakan sholat Jumat, tentunya apabila telah tiba waktunya. Dan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat merupakan dosa yang sangat besar sekali. Nah, agar ibadah sholat Jumat memperoleh pahala tentunya dan bermanfaat, kita harus memperhatikan
cara-cara sholat Jumat. Di antaranya yang pertama, ketika masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu doa ketika masuk masjid. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Kemudian setelah masuk, sebelum duduk di masjid, kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jangan langsung masuk masjid langsung duduk, tapi diusahakan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, yang ketiganya sebelum khutbah dimulai, kita berzikir, berdoa, dan memperbanyak membaca Al-Quran sebelum khutbah dimulai. Kemudian setelah waktu khutbah, khotib naik ke mimbar dan dibacakan, kita dengarkan dengan baik dengan penuh perhatian. Jangan sampai ngobrol atau berbicara atau yang lainnya, karena itu Jumatnya akan sia-sia. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh berbicara saat khotib berkhutbah. Nah, yang keenamnya, segera bangkit melaksanakan sholat ketika kita sudah mendengar iqomah dikumandangkan. Kemudian yang ketujuhnya, kita meluruskan shaf dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Tentunya shafnya harus dirapikan dan isi shaf yang paling depan, karena itu paling besar pahalanya bagi kita. Kemudian tentunya ketika sholat, jadi seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, itulah cara kita sholat Jumat atau menunaikan sholat Jumat. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimaknya. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.